Mencari ponsel baru di kisaran harga 2 jutaan itu seru sekaligus agak bikin pusing ya. Betul banget. Pilihannya banyak sekali. Dan persaingannya, wah, luar biasa ketat. Iya kan, ini segmen harga yang menarik sih karena biasanya menawarkan lompatan fitur yang lumayan dari kelas 1 jutaan. Benar. Para produsen itu seakan, berlomba masukin fitur-fitur yang dulu cuma ada di ponsel mahal. Akibatnya? Ya akibatnya, Anda jadi punya banyak pilihan bagus, tapi yaitu juga harus pintar memilah mana yang paling pas sama kebutuhan Anda. Nah, betul itu. Untuk bantu Anda memilah nih, kita kali ini akan coba gali intisari dari artikelnya bacaterus.com. Penulisnya Hilman Mulyanugraha. Judulnya 10 HP harga 2 jutaan terbaik, Juni 2025. Oke, tujuannya jelas ya, kita sajikan informasi kunci dari daftar panjang ini biar Anda lebih gampang nanti ambil keputusan. Kita bakal lihat beberapa contoh yang menonjol gitu. Tentunya dengan kelebihan dan ya komprominya masing-masing. Mulai dari yang fokus performa, layar, baterai, sampai yang tahan banting. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama nih, yang cukup menarik perhatian di daftar itu. Ada Infinix Note 50. Harganya kisaran 2,7 jutaan lah. Oke, Infinix Note 50. Apa yang spesial? Yang langsung kelihatan sih layarnya ya, udah AMOLED, 6,78 inci, terus refresh rate-nya 144 Hz. Wah, mulus banget ini pasti buat scrolling atau main game. 144 Hz di harga segitu. Lumayan tinggi ya? Iya, kamera utamanya 50 MP, udah ada OIS-nya juga. Ini penting buat ngurangin blur kalau tangan goyang pas foto atau rekam video. Baterainya 5200 mAh. Nah, yang bikin dia benar-benar beda, mungkin, di kelas harga ini, itu adanya wireless charging 30 watt. Ah iya, itu fitur yang biasanya ada di mana coba? Ponsel mahal kan? Jauh lebih mahal biasanya. Apalagi di paket penjualannya itu udah termasuk charger 90 watt sama MagPad buat wireless chargingnya. Ini nilai tambah yang, wah, signifikan sih. Udah gitu fitur lain kayak speaker ganda dari JBL, terus NFC udah ada juga. NFC praktis lah ya buat bayar-bayar digital atau cek saldo e-money. Oke, paket lengkap kelihatannya. Tapi pasti ada tapinya dong. Pasti ada. Komprominya ponsel ini tuh nggak punya kamera ultra wide, terus satu lagi nggak ada audio jack 3,5 mm. Nggak ada ultra wide ya. Ini jadi pertanyaan menarik nih buat Anda. Apakah absennya ultra wide itu jadi deal breaker? Gimana menurut Anda? Ya ini kompromi yang sering kita lihat sih di kelas ini. Dengan bawa wireless charging ke harga segini, Infinix jelas bikin gebrakan. Tapi ya, mereka harus korbanin sesuatu. Dalam hal ini, kelengkapan lensa kamera. Oke, jadi itu Infinix Note 50. Nah, kalau prioritas Anda beda lagi, misalnya ketahanan fisik, artikel ini juga nyorot Realme C75X. Realme C75X. Harganya? Sekitar 2,2 jutaan. Ini bukan sekedar tahan cipratan air biasa loh. Oh ya, sekuat apa? Dia punya sertifikasi tahan banting standar militer MIL STD810H. Terus IP68, artinya tahan rendaman air sampai 1,5 meter. Dan bahkan ini yang gila, IP69. Wow, IP69. Itu tahan semprotan air bertekanan tinggi kan? Kayak dicuci steam gitu. Betul, bayangin aja ini bukan lagi soal kehujanan biasa. Gila sih ini ketahanannya. Ketahanan setinggi itu, apalagi IP69 ya. Wah, jarang banget kita temui di harga segini. Jelas ini nyasar pengguna dengan kebutuhan spesifik banget. Mungkin yang kerja di lapangan atau ya katakanlah agak ceroboh gitu sama gawainya. Cocok buat Anda yang sering nggak sengaja ngetes hukum gravitasi pakai ponsel ya. Tapi ya gitu, ada harga yang harus dibayar di sisi lain. Nah, ini dia. Komprominya apa tuh? Performanya Ya standar aja, pakai chipset Helio G81. Speakernya juga masih mono, terus jenis penyimpanannya masih eMMC. Ouch, eMMC ya. Agak lambat dong dibanding UFS. Iya, terasa bedanya nanti kalau buka aplikasi berat atau mindahin file besar. Terus dia juga nggak ada kamera ultra wide dan nggak ada stabilisasi video. Nah, ini contoh trade-off yang paling mungkin ekstrem ya. Anda dapat ketahanan luar biasa, tapi harus rela sama performa biasa aja dan storage eMMC. Keputusan di tangan Anda lagi, mana yang lebih penting? Oke, geser lagi nih. Kalau yang dicari performa mulus dan fitur lumayan lengkap,
ada Poco M6 Pro. Pokok ya, ini biasanya kenceng nih harganya. Kisaran 2,5 jutaan. Dapur pacunya Helio G99 Ultra. Dipadu RAM LPDDR4X sama storage UFS 2.2. Nah, ini UFS 2.2. Oke, G99 Ultra plus UFS 2.2. Kombinasi ini biasanya sih ngasih performa yang gesit ya, buat multitasking sama gaming, setidaknya di kelas 4G. UFS 2.2 itu jelas lebih cepat dari eMMC tadi. Buka aplikasi, salin data, lebih gegas. Betul. Layarnya juga udah oke, AMOLED 120Hz Full HD+. Visualnya bagus lah. Ditambah lagi stereo speaker, udah Dolby Atmos. Mantap. Ada lagi? Kamera utamanya ada OIS. Pengisian dayanya ngebut banget 67W. Katanya sih penuh dalam 44 menit. Terus ada NFC. Dan bahkan sensor sidik jari udah di bawah layar. Wah, paket yang sangat menggoda sih ini untuk harganya. Fingerprint under display itu udah kayak fitur ponsel kelas atas. Tapi ya ada kekurangannya juga. Slot microSD-nya tipe hybrid. Ah, klasik. Jadi milih ya, 2 SIM atau 1 SIM plus microSD. Iya. Terus dia masih 4G. Dan waktu awal rilis masih pakai MIUI, belum HyperOS bawaan. Oke. Ketiadaan 5G mungkin jadi catatan ya buat sebagian orang. Meskipun performa G99 Ultra di jaringan 4G ini sebenarnya udah sangat mumpuni sih. Fitur kayak layar AMOLED sama sensor sidik jari di bawah layar itu beneran nambah kesan premium lah. Nah, ngomong-ngomong soal fitur nih. Secara umum dari daftar ini kita bisa lihat tren yang menarik ya di kelas 2 jutaan ini. Gimana tuh trennya? Fitur kayak layar AMOLED sama refresh rate tinggi minimal 120Hz gitu makin banyak diadopsi. Contoh lain selain yang tadi ada di Redmi Note 13, Tecno Pova 6, atau Vivo Y100. Iya, setuju. Layar bagus udah jadi jualan utama sekarang. Terus apa lagi? NFC sama stereo speaker juga makin umum. Itu ada juga di Moto G45 5G, Oppo S60, dan beberapa model lain. Udah bukan barang mewah lagi kayaknya. Di sisi lain, kompromi yang paling sering muncul yaitu tadi, absennya kamera ultrawide. Iya kan, selain di contoh yang udah kita bahas, ini juga kejadian di banyak model lain, kayak Itel S25 Ultra atau Infinix Hot 50 Pro Plus. Ini kayaknya strategi produsen ya, biar bisa nonjolin fitur lain kayak layar, performa, atau baterai. Tapi harga tetap kompetitif. Jadi ya ada yang dikorbanin. Satu lagi mungkin soal kelengkapan charger di kotak. Masih perlu dicek ya. Oh iya, penting itu. Jangan sampai udah beli HP kencang, chargernya harus beli lagi yang watt gede. Itu masih bisa jadi nilai tambah sendiri kalau udah dikasih di paket penjualan. Oke, jadi kalau dirangkum nih, pasar ponsel 2 jutaan ini emang wah beragam banget ya. Banget. Ada aja pilihannya buat tiap prioritas. Mau performa kencang, ada Poco M9 Pro, Tecno Pova 6 mungkin, prioritas layar. Infinix Note 50 atau Poco M9 Pro bisa dilirik. Butuh baterai awet dan isi daya cepat. Pilihannya juga banyak tuh. Infinix Note 50, Poco M6 Pro, Tecno Pova 6, sampai Vivo Y100. Bahkan untuk kebutuhan yang ekstrim tadi ada Realme C75X ya. Kuncinya emang ngenalin kebutuhan utama Anda karena hampir pasti ada trade-off, ada kompromi yang harus diterima. Nah, ini jadi mancing pertanyaan menarik nih buat Anda pikirkan di rumah. Kalau sekarang aja kita udah lihat fitur kayak wireless charging atau ketahanan standar militer nongol di harga 2 jutaan, Kira-kira fitur mewah apa lagi ya yang bakal turun kelas jadi standar berikutnya di segmen ini? dan yang paling penting, dari semua fitur yang ditawarkan sekarang ini, mana sih yang sebenarnya paling bernilai buat Anda? Coba direnungkan.